Hari ini para capres akan adu gagasan terkait dengan agenda pemberantasan korupsi yang akan mereka usung ketika nanti menjadi presiden, di mana penyelenggaranya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Formatnya, nanti KPK akan memberikan permasalahan-permasalahan ya terkait korupsi saat ini, dan para capres ini akan menjawab. Ada beberapa hal penting yang ingin saya tekankan agar acara hari ini bukan bersifat formalitas, ya, bukan hanya bersifat hanya kegiatan saja, ya, memeriahkan kampanye capres cawapres di pemilu 2024 ini, tetapi ada hal penting, ada makna yang harus ya kita dapatkan sehingga kita bisa mendapatkan gambaran ketika para capres ini menjadi presiden, ya, bagaimana nasib pemberantasan korupsi ke depannya. Pertama, tentu kita berharap KPK ya bukan sekedar formal, ya, harus ya memberikan ya permasalahan pemberantasan korupsi yang tepat sasaran, yang relevan dan aktual. Misalnya terkait dengan adanya pelemahan KPK, ya, bagaimana sikap dari para capres ini terhadap undang-undang KPK, karena regulasi inilah yang menyebabkan KPK seperti ini. Kemudian regulasi lain ya terkait dengan undang-undang perampasan aset. Undang-undang perampasan aset seperti apa yang mereka setujui? Ya, ingat, kalau untuk merampas aset para koruptor, ya, sudah termaktub dalam aturan yang ada sekarang. Namun, kita tahu berdasarkan Undang-Undang Tipikor, ya, hanya bisa dirampas yang terbukti, yang diperoleh atau dinikmati dari hasil korupsi. Ya, kita berharap undang-undang perampasan aset adalah undang-undang yang mampu merampas aset koruptor yang tidak mampu dibuktikan secara terbalik ya pembuktiannya oleh para koruptor. Kemudian juga terkait dengan undang-undang yang lain seperti pemberantasan uang tunai ya, termasuk revisi undang-undang Tipikor yang semuanya tujuannya adalah untuk memperkuat pemberantasan korupsi, termasuk ya yang harus dicamkan saat ini adalah bagaimana koruptor dengan mudah ya bisa mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat ya, karena kita tahu PP 99 tahun 2012 sudah dicabut sehingga koruptor baik itu JC maupun non JC perlakuannya sudah sama. Nah, kita akan melihat bagaimana perlakuan dari para presiden terhadap para koruptor ini nantinya, dan kita bisa melihatnya saat ini saat mereka menjadi capres. Mau nggak memberatkan para koruptor untuk memiskinkan, menghukum berat ya, dan mengembalikan aset negara. Terakhir, yang paling penting adalah penguatan internal ya dari para penegak hukum ya, kepolisian, kejaksaan, KPK, ya, sistem peradilan. Nah, ini sangat penting. Tanpa sistem peradilan pidana ini, pemberantasan yang kuat, pemberantasan korupsi ya akan seperti sekarang. Kita lihat indeks persepsinya anjlok dari 38 jadi 34 di tahun 2022. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana pentingnya komitmen ya dari presiden ya untuk pemberantasan korupsi ya, dalam artian peran presiden sebagai panglima ya, namun tidak mengintervensi kasus yang ditangani. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana ya pimpinan KPK seleksinya benar-benar dipilih oleh pansel, karena itu kewenangan dari presiden, sehingga siapapun nama yang dibawa ke presiden itu dan di 10 ya, itu benar-benar sudah murni, sudah baik rekam jejaknya, jangan sampai terulang,
seperti periode saat ini, ya, di mana ketua KPK malah jadi tersangka, di mana salah satunya malah mengundurkan diri ketika di sidang etik dan pernah juga kena putusan etik. Dah, apalagi sekarang pegawai KPK juga kita tahu ya sedang 93 sedang sidang etik ya. Oleh karena itulah terkait dengan pungli rutan, oleh karena itulah kuatnya KPK secara regulator, kuatnya KPK secara pimpinan, kuatnya KPK secara pegawai yang berintegritas, yaitu merupakan jaminan bagi pemberantasan korupsi. Dan mari kita saksikan adu gagasan itu.